Malam semakin larut dan sudah menunjukkan pukul 1 malam. Kinan dan Dira pun sedang asyik bercumbu memadu kasih. Malam yang hangat dan indah bagi mereka untuk menikmati romansa cinta yang menggelora. Erangan serta desahan kenikmatan menjadi suara pengiring terindah dalam cumbuan cinta mereka. Ciuman yang bergairah, pelukan yang hangat serta sentuhan yang membuat angan lepas melayang. Tak peduli dengan kasur, selimut, spray bahkan baju mereka yang berserakan di lantai. Bahkan bantal dan guling pun menjadi sasaran mereka. Gairah tubuh yang menggeliat tanpa sehelai benang yang saling terpaut satu sama lain. Tubuh Kinan yang atletis, perut yang six-pack serta kulit yang bersih, membuat Dira semakin bergairah untuk menikmati suaminya. Sesekali Kinan tersenyum kecil, melihat gerakan lincah istrinya yang semakin hebat. Kini gadis ingusan itu sudah tumbuh menjadi wanita dewasa seutuhnya. Tubuh Dira yang memiliki tinggi khas wanita Indonesia. Kulit yang putih, bibir yang mungil serta lekukan tubuh yang indah. Membuat Kinan selalu bergairah ketika melihat tubuh istrinya ditambah dua gunung kembar yang masih ranum, kencang dan bulat sempurna. Membuat mata dan tangan Kinan enggan berhenti untuk memainkannya. Meskipun Dira dulunya hanya seorang gadis biasa, namun Dira selalu menjaga dan merawat tubuhnya sesuai dengan kemampuannya. Bahkan sering sekali Dira menggunakan bahan-bahan alami seperti masker buah untuk merawat tubuhnya. Berbeda dengan malam yang dirasakan Jerry dan Mela. Malam yang mencekam bagi mereka berdua, terutama Mela. Jerry menambah, sekali Dira menggunakan bahan-bahan alami seperti masker buah untuk merawat tubuhnya. Berbeda dengan malam yang dirasakan Jerry dan Mela. Malam yang mencekam bagi mereka berdua, terutama Mela. Jerry menambah kecepatannya agar segera sampai di rumah Dira dan Kinan. Sesekali Jerry melirik ke arah Mela yang tertidur dengan tubuh penuh luka. Sungguh malang nasib gadis yang kini duduk di sampingnya. Mendengar cerita dari Dira tentang Mela, membuat Jerry sangat ingin melindungi Mela. Hatinya terasa perih melihat keadaan Mela. Seandainya Jerry datang tepat waktu, mungkin tidak akan seperti ini. Itulah yang berkecamuk di pikiran dan hati Jerry. Tak lama kemudian, Jerry sampai di depan rumah Kinan. Pas Satpam yang masih terjaga segera membuka gerbang pintu yang tinggi dan besar itu. Jerry segera memasukkan mobilnya ke halaman rumah Jerry yang luas dan megah itu. Sedangkan Kinan dan Dira pun masih bercumbu. Hingga akhirnya mereka menuju puncak kenikmatan berkali-kali. Peluh pun membasahi diri mereka dengan nafas yang kian tak beraturan. Ting tong ting tong. Kinan. Dira. Cepat buka pintunya. Ini gue Jerry. Seru Jerry dengan suara panik. Kinan dan Dira mendengar suara bel pintu berbunyi. Segera memakai piyama kimono mereka dengan buru-buru. Siapa mas malam-malam gini bertamu? Tanya Dira sambil memakai piyamanya dan merapikan rambutnya yang berantakan. Mana tahu. Ganggu aja sih.
gerutu Kinan. Kinan menjadi marah saat sedang bermesraan dengan Dira selalu diganggu. Kinan segera memakai kimononya tanpa memakai dalaman sama sekali, begitu juga Dira. Peralatan tempur mereka pun masih berantakan di mana-mana. Untung saja mereka memakai kimono berwarna hitam, jadi sudah pasti tidak transparan ya. Hehehe. Yang jelas mereka sudah pintar ketika ada hal mendadak seperti itu untuk mengantisipasi keadaan. Ya udah ayo, Mas, kita turun ke bawah, kata Dira. Kemudian mereka turun ke bawah dan segera membuka pintu. Lama amat sih, kata Jerry dengan kesal. Siapa suruh jam segini bertamu? Ketus Kinan. Udah, Mas, jangan debat. Lihat wajah Mas Jerry babak belur gitu. Jer, lo kenapa? Tanya Kinan yang baru menyadarinya sambil menyentuh wajah Jerry. Jerry melihat ke arah mobil. Kinan dan Dira mengikuti arah mata Jerry memandang. Mela, seru Dira yang terkejut dengan kondisi Mela. Cepat, Mas, bawa masuk. Imbu Dira yang panik. Jerry segera menggendong Mela yang sedari tadi masih belum sadar. Jerry merebahkan tubuh Mela di kamar tamu yang sudah disiapkan oleh Dira dan mereka pun terjaga di sana. Sebenarnya apa yang terjadi, Jer? Kenapa Elo dan Mela bisa kayak gini? Tanya Kinan dengan khawatir. Mas, aku ambil kotak P3K dulu ya. Sahut Dira. Iya, sayang. Jawab Kinan. Sorry, kalau gue nggak cerita sama Elo. Kejadian ini di luar dugaan gue, kata Jerry. Jerry pun menceritakan semuanya pada Kinan. Kinan mengepalkan tangannya dan mengeratkan rahangnya. Kenapa ada manusia biadab seperti mereka? Tak lama kemudian, Dira datang membawa P3K dan baskom untuk mengompres tubuh Mela yang sepertinya demam. Mas Jerry, kenapa bisa kayak gini? Tanya Dira sambil mengompres Mela. Dira pun mencoba membersihkan luka di sekujur tubuh Mela. Iya, Dir. Setelah mendapat kabar dari kamu, aku segera bergegas ke rumah Mela malam ini juga. Tapi saat aku ke rumahnya, ada beberapa orang yang menyiksa Mela dan ingin memperkosanya. Cerita Jerry dengan suara gemetar. Lalu di mana Pak De dan Bude Mela? Tanya Dira yang mulai menitikkan air matanya. Entahlah. Di situ sepi dan tidak ada siapa-siapa. Mungkin kita harus menunggu Mela sadar untuk mendengar ceritanya. Dan sepertinya Mela sudah siap berkemas karena semua bajunya sudah berada di dalam tasnya. Kata Jerry. Sayang. Masalah segawat ini kenapa kamu nggak cerita sama aku? Protes Kinan. Maaf sayang. Aku pikir tidak akan seperti ini. Aku hanya ingin berusaha mengatasinya. Karena sebenarnya uang itu dirampas sama Pak De dan Bude Mela. Dira nggak salah. Gue yang minta supaya nggak bilang sama Elo. Ya gue kasihan kalau Elo tiba-tiba main pecat aja sama Mela. Imbu Jerry. Kinan pun menghela nafas panjang.
Setelah mengobati Mela, Dira beralih duduk di samping Jerry, berusaha mengobati luka Jerry. Melihat Dira yang duduk dekat dengan Jerry, Kinan segera menerobos dan berada di tengah-tengah mereka. "Sini, biar aku yang obatin," kata Kinan yang merebut kapas dan salep dari tangan Dira. Dira pun hanya mengangkat bahunya sambil tersenyum tipis melihat sikap suaminya. "Elo masih aja cemburu, Ken," protes Jerry. "Entar Elo jadi baper. Malah nggak kelar-kelar buat move on. Sekalipun Dira bakal jadi adik Elo," gerutu Kinan pada Jerry. "Kalian ini kayak Tom and Jerry aja. Ribut terus. Sepertinya nama kamu diganti Tom aja deh, Mas. Biar kalian makin klop," ledek Dira. Kinan pun mulai mengobati luka memar yang ada di ujung bibir serta pipi Jerry. Kinan dan Jerry bak pasangan yang sangat romantis. Kinan pun sangat pelan-pelan mengobati luka Jerry. "Pelan-pelan Ken." "Iya. Ini udah pelan," kata Kinan sambil meniup wajah Jerry. Dira yang tadinya menangis kini malah tertawa melihat tingkah lucu dua sahabat yang sedang bermesraan. "Kenapa Elo bodoh banget? Elo nggak kasih tahu gue. Coba Elo bilang nggak akan seperti ini," kata Kinan sambil mengomeli Jerry. "Iya. Iya sorry," jawab Jerry sambil memandang Kinan yang sangat hati-hati dan telaten mengobatinya. "Lo sayang banget ya sama gue. Kelihatan Elo khawatir banget," kata Jerry. "Udah nggak usah gengsi buat bilang iya," goda Jerry yang masih memandangi Kinan. Kinan pun lalu melirik tajam ke arah Jerry yang sedari tadi memandanginya. "Lo mau nggak gue tambahin bogem lagi? Biar makin klop wajah Elo pada biru semua." "Bawel banget," kata Kinan dengan ketus. Jerry pun tersenyum melihat gengsi, judes dan sikap dingin Kinan yang dari dulu tidak berubah. "Oh ya, gue akan suruh dokter Tio ke rumah buat cek kondisi Mela. Dan Elo Jer, tolong segera hubungi polisi dan tangkap mereka. Sekalian tuh Bude sama Pak D-nya Mela," kata Kinan sambil merapikan kembali perlengkapan P3K. "Siap, Ken. Makasih ya Ken buat semuanya. Dan untuk Dira adikku tersayang. Kakak senang punya adik kayak kamu," kata Jerry. "Sama-sama, Mas Jerry." "Idih, kakak, adik. Jer, Elo lama-lama bikin enek gue tahu nggak?" ketus Kinan. Dira dan Jerry pun hanya tertawa melihat sikap Kinan yang memang gede gengsi. "Sayang, aku temenin Mela di sini aja ya. Kasihan kalau dia butuh apa-apa," kata Dira pada Kinan. "Iya, nggak apa-apa. Biar aku aja yang temenin Mela di sini," sahut Jerry. "Jangan. Bahaya kalau Mela Disney sama Elo. Lo tidur sama gue di atas," sahut Kinan. "What? Yakin?" goda Jerry. "Udah jangan banyak ngomong. Biar mereka istirahat," ajak Kinan. Kinan dan Jerry pun segera pergi.
Sedangkan Dira memilih tidur di sofa dan membiarkan Mela tidur di ranjang. Kinan pun membuka pintunya dengan penuh percaya diri. Jerry pun melongo melihat isi kamar Kinan. Kinan dan Dira sepertinya lupa jika mereka telah melakukan pertarungan sengit. Gila. Sejak kapan kamar Elo jadi kapal pecah? Celetuk Jerry. Kinan pun menutup matanya dan menepuk dahinya. Lupa dengan kecerobohannya. Apa ini? Ada CD di sembarang tempat. Terus apa itu? Ada bra pula tergeletak sembarangan. Ini pula bantal. Guling. Spray sama selimut juga berantakan. Baju Eloni. Baju Dira juga. Abis main bola. Cerocos Jerry. Kinan pun malu setengah mati dan hanya bisa diam sambil memunguti satu persatu pakaian mereka yang tergeletak di sembarang tempat. Lo apain si Dira? Sampai bikin dalemannya keluar semua. Hah? Tanya Jerry sambil menatap tajam Kinan. Kinan pun hanya mengangkat bahunya sambil menggaruk-garukkan kepala. Gue ngantuk. Mau tidur. Kata Kinan dengan ketus lalu segera membaringkan tubuhnya di atas kasur dan menenggelamkan tubuhnya ke dalam selimut. Sedangkan Jerry terkekeh melihat sikap Kinan yang mati kutu. Pagi harinya, Dokter Tio sudah berada di rumah Kinan dan memeriksa kondisi Mela. Bagaimana dokter keadaan teman saya? Tanya Dira. Cederanya tidak serius. Mungkin kondisi psikisnya yang lebih terganggu. Yang disebabkan oleh trauma yang berat. Perlu banyak istirahat. Saya akan memberikan obat oles untuk luka memarnya, antibiotik, pereda nyeri dan vitamin. Kata Dokter Tio. Terima kasih, dokter. Kata Kinan. Sama-sama Pak Kinan. Kalau begitu saya permisi. Iya. Dokter. Terima kasih. Mari saya antar keluar. Kata Kinan yang berjalan keluar mengantar Dokter Tio. Mel. Gimana kamu udah ngerasa enakan? Tanya Jerry. Sudah. Pak. Terima kasih. Pak. Karena Bapak sudah menyelamatkan saya. Kata Mela. Nggak usah bilang makasih, Mel. Sahut Jerry. Pak Kinan. Dira. Terima kasih atas bantuan kalian. Maafkan Pade dan Bude saya. Saya akan ganti uang yang mereka ambil. Tidak perlu. Mela. Ini semua musibah. Sahut Kinan yang sudah berada bersama mereka. Iya. Mel. Kamu nggak usah pikirin itu. Yang penting kamu pulihin kondisi kamu dulu ya. Kata Dira yang duduk di tepi kasur menemani Mela yang tengah berbaring. Sebenarnya apa yang terjadi, Mel? Sampai kamu jadi kayak gini? Tanya Dira. Semalam aku udah mau kabur. Tapi tiba-tiba Bang Jono datang. Dia rentenir itu. Dir. Aku jual motor buat lunasin hutang Pade sama Bude karena mereka maksa aku buat jual diri sama Bang Jono. Tapi ternyata semalam Bang Jono datang buat ambil alih rumah itu. Dan ternyata rumah beserta sertifikat dan juga diri aku
Sudah dibuat jaminan hutang Pade sama Bude. Dan mereka kabur entah kemana. Dan setelah itu Bang Jono ancam mau bunuh dan perkosa aku. Cerita Mela sambil terisak dalam tangisnya. Dira segera memeluk Mela dan menenangkannya. Tadi aku udah dapat kabar dari polisi kalau mereka sudah ditangkap termasuk Pade sama Bude kamu, Mel. Polisi nanti akan ke rumah untuk minta keterangan dari kamu sebagai korban dan Jerry sebagai saksi. Jelas Kinan. Kamu harus cerita dengan jujur, Mel. Sekalipun itu Pade dan Bude kamu. Mereka semua biadab. Tega banget. Di mana hati mereka? Nggak habis pikir gue. Sumpah pingin gue telen hidup-hidup mereka semua. Kata Jerry penuh dengan emosi. Kita akan menuntut keadilan buat Mela. Sahut Dira. Abis ini aku akan cari kos. Aku sudah tidak peduli dengan semua itu. Sekalipun rumah itu sudah terjual. Aku akan mengikhlaskannya supaya ayah dan ibu tenang di sana. Tambah Mela. Mas, gimana kalau rumah lama kamu ditempatin Mela? Sekalian Mela bisa bantu anak-anak jalanan. Dulu Mela sempat kuliah ambil fakultas pendidikan. Meskipun harus berhenti di semester 3 karena terbentur biaya. Boleh nggak, Mas? Tanya Dira pada Kinan. Boleh aja sayang. Kalau kamu yang minta mana bisa aku nolak. Lagian itu ide bagus. Sekalian jaga rumah itu. Tadinya mau aku jual karena menyimpan kenangan buruk. Tapi karena ide dan niat mulia Dira untuk menjadikannya rumah singgah. Jadi aku urungkan niat itu. Cerita Kinan. Terima kasih, Pak Kinan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Terima kasih juga buat Pak Jerry. Kata Mela. Iya, Mel. Itu lebih bagus daripada kamu harus kos. Lebih baik kamu di sana. Lebih aman. Kamu bisa bantu anak-anak juga nanti. Dan aku akan bantuin kamu buat beres-beres dan berkemas secepatnya. Nggak enak kan kalau kita mengusik ketenangan pengantin baru. Sindir Jerry. Kinan pun hanya menjawab dengan tatapan tajamnya. Terima kasih ya, Mas. Kamu udah izinin Mela tinggal di rumah lama kamu. Sama-sama sayang. Terima kasih juga karena kamu sudah mengajarkan banyak hal tentang nilai kehidupan untuk aku. Kata Kinan. Dira dan Kinan pun saling melempar senyum. Ehem. Kambing conge nih kita. Celetuk Jerry. Dasar mulut cewek. Ayo ke kantor. Timpal Kinan sambil memiting Jerry dan menyeretnya keluar. Dira dan Mela pun terkekeh melihat sikap Kinan dan Jerry. Pandangan Mela tentang Kinan yang menakutkan pun perlahan berubah. Mela pun bersyukur karena Dira sudah mendapatkan pendamping hidup yang tepat.